Hai, kembali lagi di Pipi TV. Film kali ini saya akan kembali melanjutkan alur film Shaolin Temple. Menceritakan Jet Li muda yang belajar ilmu kungfu untuk membalaskan dendam kematian keluarganya kepada seorang jenderal yang sangat kejam. Nah, bagaimana aksi Jet Li dalam menuntaskan dendamnya tersebut? Tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Pintu teater telah dibuka. Para hadirin dipersilahkan menonton. Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang pria muda bernama Yuan yang akan disahkan menjadi seorang biksu. Di mana dalam aturan menjadi seorang biksu, Yuan diikat dengan sebuah janji untuk tidak melanggar beberapa aturan. Salah satunya adalah membunuh. Namun saat dibacakan peraturannya tersebut, Yuan seketika terdiam dan menunjukkan pandangan penuh amarahnya. Scene lalu berganti di beberapa bulan sebelum kejadian. Di scene awal tadi memperlihatkan sebuah desa bernama Tungtu tengah dijajah oleh seorang jenderal dari dinasti Sui bernama Jenderal Wang. Nah, faktanya sang kaisar dari kerajaan Sui tidak menyuruh Jenderal Wang untuk menjajah desa tersebut, melainkan hanya untuk meminta upeti saja. Namun karena Jenderal Wang sangat haus akan kekuasaan, ia malah mengkhianati kerajaan dengan membawa banyak pasukan untuk menguasai desa Tungtu dan mendirikan kerajaannya sendiri di sana. Selayaknya kebanyakan penjajah, Jenderal Wang memperlakukan warga desa dengan sangat kejam, bahkan tak segan-segan untuk membunuh mereka. Dan itu bisa dibuktikan ketika ayah dari Yuan yang juga merupakan warga desa menjadi korban kekejaman dari Jenderal Wang tersebut. Ayah Wang yang memang ahli dalam ilmu bela diri tak terima melihat salah satu warga disiksa di hadapannya, yang membuat ia harus mati terbunuh di sana. Saat hendak dibunuh, ayah Yuan menyuruh Yuan untuk pergi dari desa agar bisa terhindar dari penjajahan dari Jenderal Wang. Dalam pelariannya, Yuan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dan sangat melelahkan. Hingga ia akhirnya tiba di kuil Shaolin yang saat itu sedang mengadakan latihan kungfu. Yuan pun dibawa ke hadapan ketua kuil yang bernama Biksu Tong, untuk kemudian biksu yang bernama Tan ini meminta izin agar bisa menolong Yuan yang sedang sekarat itu. Akan tetapi, biksu satunya yang bernama San sedikit merasa curiga dan menolak kehadiran Yuan karena dianggap sebagai orang asing. Namun lewat keyakinan yang diberikan murid-murid Shaolin, Biksu Tong pun akhirnya mengizinkan Biksu Tan untuk merawat Yuan hingga ia sembuh. Setelah itu, Biksu Tan mengobati Yuan dengan bantuan beberapa muridnya yang membawakan sebuah bubur. Singkatnya, lewat semua pengobatan yang sudah dilakukan, Yuan pun bisa sembuh dan sehat kembali. Sejak saat itulah, Yuan pun mulai terbiasa dengan kehidupan di dalam kuil Shaolin, dan itu bisa dibuktikan ketika ia mengikuti sebuah kegiatan rutin untuk mengambil air di sungai bersama murid-murid yang lain. Nah, di saat yang bersamaan terlihat ada seorang gadis bernama Nona Pak dengan sengaja mengerjai Yuan dengan menyuruh anjingnya untuk mengejar Yuan agar cepat sampai di kuil. Nah, saat Yuan sudah selesai mengambil air, Yuan tak sengaja mendengar keributan di balik tembok, dan pada saat ia lihat, itu adalah suara dari teman-temannya yang sedang berlatih kungfu.
Nah, di sini Yuan sangat ingin mengikuti latihan tersebut, namun karena Yuan bukanlah murid Shaolin, ia pun hanya bisa memandangi dari kejauhan saja. Saat sedang asik menonton, Yuan tak menyadari jika anjing Nona Pak masih mengejarnya sampai ke dalam kuil. Usai berhasil membuat Bisu San pergi, Yuan berusaha mengeluarkan si anjing tersebut. Namun sialnya, si anjing sudah mati karena ia kehabisan nafas. Nah, merasa bersalah akan hal itu, Yuan pun segera menguburkan anjing tersebut di tepi sungai. Tapi di sini, ia berpikir kembali daripada dikubur, lalu membusuk, ia pun lalu memutuskan untuk membakar dan memakan dagingnya saja. Nah, ketika sedang menikmati daging anjing tersebut, Biksu Tan tiba-tiba datang menghampirinya dan langsung mengatakan bahwa daging bakar baik untuk kesehatannya. Meski daging dilarang dikonsumsi para biksu, Yuan pun tetap mencoba menawarkan Biksu Tan untuk memakannya. Di mana uniknya, Biksu Tan mau menurutinya dan ternyata semua anak muridnya sudah menunggu momen ini untuk datang dan menyantap dagingnya juga. Di sela-sela pesta daging berlangsung, sang guru mendapati salah satu muridnya tengah menyendiri sambil meminum anggur. Di mana faktanya sang murid ini sedang melamun dan memikirkan kejadian yang dia alaminya di masa lalu. Jadi, dahulu sebelum dia masuk menjadi murid Shaolin, istrinya diperkosa lalu dibunuh oleh komplotan Jenderal Wang yang memasuki wilayahnya. Nah, sejak saat itulah dia menjadi gemar meminum anggur untuk mengenang almarhum istrinya itu. Setelah mendengarkan nasihat dari Guru Tan, si murid tersebut malah menunjukkan jurus Dewa Mabuk, di mana Yuan yang tidak paham dengan jurus tersebut menganggap si murid sedang mabuk berat dan berusaha untuk menolongnya. Tak lama berselang muncullah Biksu San di area pesta mereka, yang membuat mereka semua pun langsung kabur dari sana. Dalam pelariannya, Yuan tak sengaja berpapasan dengan Nona Pak yang sedang mencari anjingnya yang hilang. Nah, di sini Yuan malah dengan pedenya mengatakan jika anjing itu sudah ia bunuh dan dimakan dagingnya. Alhasil, Nona Pak pun marah besar kepada Yuan dan berusaha menghajarnya. Dan terungkaplah sebuah fakta bahwa Nona Pak ini adalah anak dari Biksu Tan, di mana laki-laki. Ini semua akibat perbuatan dari Jenderal Wang di masa lalu. Jadi, dahulu saat Nona Pak masih kecil, keluarganya dijajah oleh Jenderal Wang yang menyebabkan ibunya meninggal dan membuat si Biksu Tan harus menitipkan Pak ke seorang petani. Nah, karena ia sendiri bingung harus kemana, ia pun memutuskan untuk mengabdi di kuil Shaolin untuk belajar kungfu agar kelak bisa mengalahkan Jenderal Wang. Mendengar cerita Biksu Tan membuat Yuan semakin yakin jika ia ingin sekali menjadi murid Shaolin demi bisa membalaskan dendamnya kepada Jenderal kejam tersebut. 3 bulan pun sudah berlalu dan Yuan sudah mempelajari dasar-dasar ilmu Shaolin selama waktu tersebut. Tetapi di sini Yuan mulai bertanya kepada Guru Tan karena belum sama sekali diajarkan ilmu-ilmu kungfu yang sesungguhnya. Guru Tan pun langsung menjelaskan jika senior-seniornya dahulu juga butuh waktu hingga bertahun-tahun untuk menguasai ilmu-ilmu kungfu Shaolin. Maka dari itu, Yuan harus bisa bersabar dan lebih giat lagi untuk berlatih agar bisa menguasai semua ilmu-ilmu yang diajarkan. Tahap demi tahap Yuan lewati dengan penuh perjuangan. Dan bisa dilihat kini kungfunya sudah semakin bertambah kuat, akan tetapi karena ia belum bisa mengontrol emosinya, ia hampir saja membunuh temannya karena teringat dengan dendamnya kepada Jenderal Wang. Hal itu membuat Yuan harus dihukum untuk tidak mengikuti latihan selama 2 hari. Namun di sini, Yuan yang masih sangat emosi untuk melakukan balas dendam, justru memutuskan untuk berhenti menjadi murid Shaolin dan pergi untuk menuntaskan misi balas dendamnya kepada Jenderal Wang.
Saat Yuan pergi meninggalkan Nona Pak, tak lama setelah itu muncullah bawahan Jenderal Wang yang kebetulan sedang melintas dan langsung menculik Nona Pak untuk diserahkan kepada sang jenderal. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan sosok dari Kaisar dinasti Sui yang bernama Li Suming yang baru saja tiba di desa Tungtu. Tujuan ia datang ke sana adalah untuk memastikan pengkhianatan dari jenderalnya sekaligus melihat sampai di mana tingkat pasukan yang dimiliki oleh Jenderal Wang. Scene lalu berpindah ke Jenderal Wang di mana anak buah yang tadi menangkap Nona Pak langsung memberitahu ke jenderalnya yang membuat sang jenderal langsung menghampiri Nona Pak. Nah, di saat bersamaan, ternyata Yuan sudah menyusup masuk ke dalam dan mengobrak-abrik tempat Jenderal Wang tersebut. Karena mereka berdua sudah terpojok, Nona Pak pun langsung mengajak Yuan untuk pergi dari sana karena pasukan sang jenderal yang berdatangan. Di saat pelariannya, mereka berdua ditolong oleh sang kaisar yang langsung mengalihkan perhatian para pasukan untuk mengejarnya. Dari sini Nona Pak menyarankan agar Yuan kembali ke kuil Shaolin untuk belajar kungfu lebih dalam lagi agar bisa mengalahkan Jenderal Wang. Seiring berjalannya waktu, Yuan terus berlatih hingga ia bisa menguasai hampir semua jurus-jurus dari Shaolin. Dan di tengah latihannya itu, Yuan mendapati jika Kaisar Ming tengah dikejar-kejar oleh rombongan Jenderal Wang, di mana tanpa berpikir panjang, Yuan langsung membantunya. Setelah itu Yuan yang tak punya pilihan lagi masuk ke wilayah makam leluhur Shaolin dan memancing Jenderal Yuan ke sana. Beruntungnya Biksu Tan dan para muridnya yang kebetulan lewat langsung menghadang jenderal yang hendak masuk ke area suci para biksu. Biksu Tong yang juga datang di sana berusaha memisahkan keributan yang akan terjadi. Di sini Biksu Tong mengingatkan kepada Jenderal Wang agar tidak mengacau karena sejatinya ini merupakan tempat pemakaman para leluhur Shaolin. Namun hal tersebut tak membuat Jenderal Wang takut dan memaksa untuk tetap masuk mencari Yuan dan Kaisar Ming. Nah, Biksu Tan yang mengetahui Yuan dalam bahaya langsung menyuruh murid-muridnya untuk mengelabui pasukan dari Jenderal Wang. Setelah itu, Kaisar Ming dibawa ke dalam goa tempat biasa Nona Pak singgah. Di sini, Kaisar Ming meminta bantuan kembali kepada mereka untuk membawanya ke tepi sungai agar ia bisa kembali ke kerajaannya. Lalu terpintaslah di pikiran Nona Pak untuk menyamar sebagai pengirim pengantin agar bisa melewati para pasukan Jenderal Wang. Awalnya, mereka berhasil mengelabui anak buah Jenderal Wang. Namun ketika sudah sampai di sungai dan hendak pergi, pasukan itu datang kembali dan mengetahui penyamaran dari mereka semua. Nah, karena kaki Kaisar terluka, Yuan pun terpaksa harus meladeni mereka dan menyuruh Nona Pak segera membawa pergi Kaisar kembali ke kerajaannya.
Atas kejadian ini, Yuan pun terpaksa harus dikeluarkan dari perguruan Shaolin karena menurut sang guru, Yuan sudah menimbulkan banyak dosa dan tidak masuk dalam kriteria sebagai seorang biksu. Yuan yang masih tidak percaya dengan semua perkataan gurunya berusaha kembali untuk meminta maaf atas semua perbuatannya. Sementara itu, di sisi lain, anak buah Jenderal Wang yang selamat tadi langsung melaporkan bahwa seluruh anak buahnya telah dibantai oleh orang Shaolin. Alhasil sang jenderal pun membawa semua pasukannya untuk memulai sebuah peperangan dengan kuil Shaolin. Di sini, Biksu Tong sebagai ketua sempat bernegosiasi dengan sang jenderal untuk tidak melibatkan kuil Shaolin dalam hal permasalahan ini. Di mana sebagai gantinya ia bersedia dikremasi hidup-hidup asalkan ini semua bisa diakhiri dengan perdamaian. Akan tetapi, itu semua jelas tidak berlaku pada Jenderal Wang, karena nyatanya ia tetap membunuh biksu lainnya hingga membuat peperangan pun tak bisa untuk dihindarkan lagi. Walaupun orang-orang Shaolin menguasai beberapa jurus, nyatanya mereka tetap kalah karena pasukan Jenderal Wang dilengkapi dengan beberapa senjata mematikan. Tak berselang lama, Yuan dan Nona Pak datang dan memberitahukan jika pasukan dari kerajaan Sui akan segera datang menolong untuk menghentikan aksi dari Jenderal Wang. Dan benar saja, saat pertarungan akan segera berlanjut, Jenderal Wang mendapatkan info jika pasukan kerajaan sudah sampai di desa Tungtu. Dengan cepat, Jenderal Wang pun menuju ke sana dan peperangan pun kembali terjadi. Di scene akhir kita akan kembali ke scene awal tadi, di mana Yuan bersedia mengikuti semua peraturan yang menjadi syarat untuk menjadi seorang biksu. Dengan kata lain, dia juga tidak akan bisa bersama dengan Nona Pak untuk menjalin hubungan percintaan. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian alur film dari Shaolin Temple. Semoga kalian menyukainya dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan alur film berikutnya yang saya buat. Oke, sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah. Sultan dan Sultin yang mau nyawer, link ada di deskripsi.